sudah jelas anak-anak sudah lihat di sana, yaitu tentang Atma. Nah, dari materi ajar yang Bapak akan nanti rumuskan, adapun dan tujuan pembelajaran hari ini, nah tentu di sini yaitu satu tentang pengertian Atma. Nah, kedua tentang sifat-sifat Atma dalam agama Hindu. Nah, dengan jelas di sini ya, Bapak mohon maaf dulu kepada anak-anak karena berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini itu Bapak itu ambil dari link YouTube. Nah, mudah-mudahan dari link YouTube ini anak-anak dapat nanti menyimak dengan baik. Tapi akhir endingnya Jadi nggak ada. Terputus. Enggak. Sudah semangatnya sudah mau kan sudah ya mohon tutup pantat lihat nih, makanya Mas jelas disimak nanti anak-anak. Bapak akan buka ini. Suatu anugerah yang dimiliki oleh makhluk hidup yang berasal dari tiga kaki. Jadi anugerah itu adalah berupa Atma, di mana Atma ini adalah sebagai Atma ada di dalam dada manusia. Di mana manusia ini memiliki tiga pramana yang disebut dengan Tri Pramana. Apa saja? Pada atau suara, dan batu atau tenaga, yang hidup atau pikiran. Jadi ketiga inilah Tri Pramana yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia ini disebut dengan makhluk hidup yang karena manusia itu memiliki suara, enggak Mas telepon Mbak tuh. jadi manusia ini dapat hidup karena adanya Atman atau indra yang tidak dapat bekerja itu berarti tidak ada Atman dalam hidup. Diibaratkan matahari dan sinarnya matahari diibaratkan sebagai Tuhan atau hidup yang dewasa, sedangkan sinarnya itu sebagai Atman. Karena sinar ini terpancar yaitu memasuki dalam hidup semua makhluk hidup. Jadi seperti sinar ini yang diandaikan seperti Atma, kemudian memasuki jiwa atau raga manusia. Atma ini hilang dari raga manusia serta manusia selanjutnya Atma yang ada pada binatang disebut dengan Janggama. Di binatang ini memiliki dua pramana, yaitu disebut dengan Dwi Pramana. Kalau tadi manusia memiliki tiga pramana atau Dwi Pramana, yaitu satu, dua, tiga. Melainkan binatang
mempunyai sabda dan bayu, dia bisa bersuara yang bertenaga, tetapi tidak bisa atau tidak memiliki yang namanya ijab atau pikiran seperti itu. Kemudian atma yang ada pada tumbuh-tumbuhan disebut dengan tawara. Tumbuh-tumbuhan ini memiliki satu pramana yang disebut dengan eka pramana, yaitu hanya tenaga saja atau Brahman atau Tuhan yang Maha Esa. Baik, itu saja. Ya, baik itu anak-anak dengan apa dengan paparan dari YouTube yang Bapak cari. Nah, dengan baik anak-anak sudah menyimak tadi, didengar suara Bapak? Ya? Iya Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. ya? Jelas, Pak. Jelas. Ya, ya. Jadi apa yang sudah ditayangkan dalam materi tadi, ya bahwa umat Hindu itu memiliki lima keyakinan atau kepercayaan, ya, yang mendasari umat Hindu ke dalam atau menjalani kehidupan, yaitu yang disebut dengan apa? Pancasrada. Ada. Nah, mungkin anak-anak tadi sudah jelas menyimak dengan semangat. Nah, mungkin Bapak sekarang sebelum Bapak akan melangkah ke diskusi, ya, Bapak akan coba rawat dulu dengan anak-anak, dengan hasil anak-anak tadi setelah menyimak video YouTube-nya itu. Nah, Bapak akan bertanyakan dengan anak-anak, mungkin anak-anak masih ingat apa sih itu bagian-bagian daripada pancayatnya. Ya, ada yang ya coba angkat tangannya dulu dengan hasil menyimak video yang Bapak tayangkan. Untuk adik. Tiang Pak. Oh iya. Ya, Oke. Nah setelah Tiang menyimak dari bagian-bagian mungkin tadi yang dipaparkan dalam video dan menyimak itu bagian-bagian Pancasrada, yang pertama itu adalah Brahman. ya, lanjut. Atman, yang ketiga adalah Karmapala, yang keempat adalah Punarbawa, dan yang terakhir adalah Moksa. Itu mungkin Pak. Ya, kita berikan aplaus kepada Pak Made Susilo. Ya, ya. Nah, itulah jadi bagian-bagian daripada Pancasrada. Nah, mungkin ada ingat anak-anak apa itu Atma? Percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widiwasa Pak. Bagus sekali, berarti pengingatannya tajam sekali menyimak video. Akhirnya dia tahu arti daripada Atma. Bagus sekali. Nah, sekarang Bapak akan lanjut karena tadi ditayangkan hasil YouTube. Jadi sekarang Bapak akan berikan anak-anak untuk mengerjakan tugas anak-anak. Bapak akan cari di LKPD. Nah, mohon ditunggu dulu. Nah, di sini Bapak akan buat kelompok, ya, mungkin seperti yang Bapak-bapak yang tadi bikinin kelompok itu. Bapak sekarang akan buat jadi 3 kelompok saja, ya. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan ya seperti ini. Ya, sudah, coba dicatat dulu itu. Iya, Pak. Ya, Pak. ya, kalau begitu ya tolong kelompoknya, karena di sini ada 10 orang.
Ya, silakan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, mungkin Bu Eka, Bu Gede Aldianti, Pak Pande, atau kita 3 kelompok, yang satu ada 4 ya. Jadi pemimpinnya yang kelompok 1 itu Bu Ekanya, anggotanya Pak Gede Aldianti, Pak Pande. Nah, kedua Pak Alit, ya Pak Alit dengan anggota Pak Alit Yatmike, Pak Diet, Ruli, ya Pak Ruli Herianto. Dan ketiga itu mungkin ketuanya Pak Wahyu, anggotanya Dwi Septiawan dan Pak Alit Subarta. Ya, silakan bisa dikerjakan. Sudah jelas itu? Yang Belum masuk kelompok, Pak. Pak Ya. Made. Pak Made belum masuk. Iya, Yang- Pak Made Susilanya. Ya, Oh iya, lupa di sini ya. Biar Pak Made Susilo pilih itu mau kelompok 1, 2 atau 3 ya. Atau nanti Bapak Siap, berikan siap. itu biar di kelompok 3 saja. Ya. Itu Pak, sama siap, Pak siap. Wahyu, Pak Dwi dan Pak Alit Suparta ya. Nggih, Pak. Tugasnya yang mana, Pak? Tugasnya cuma itu 2 saja ya. Pak kasih Ya, 2 aja ya. tugasnya. Apa yang dimaksud dengan Atman? Apakah Atman atau mungkin diganti tugasnya ini bisa? Atau yang tugas 2 sebutkan sifat-sifat Atman ya. Sebutkan sifat-sifat Atman Gimana? dalam Bhagavad Gita. Tadi anak-anak sudah menyimak video Bapak. Sudah jelas anak-anak? Masih semangat ya? Masih Pak. Si Pak. Ya, Masih mencari. ya mudah-mudahan Dikit lagi, Pak. masih semangat. Ya, itu ada tugasnya ada 2. Ya, apa yang dimaksud dengan Atman? Dan kedua, sebutkan sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Nah itu, ya. Ya, Pak. Pak kasih waktu cuma 5 menit dulu ya. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Belum, Pak. Masih cari, Pak. Sudah, Pak. Ada yang sudah? Saya belum, Pak. Sudah, Ya. Pak. Saya pertanyaan nomor 2 sudah, Pak. Ya, pertanyaan nomor 2 sudah, ya. Boleh, ya. Ya, Pak. Boleh Sifat-sifat itu disebutkan, ya, sifat-sifat Atman, ya, lanjut. Ya, sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita itu ada 12. Pertama itu ada acedia, Ya, yang artinya tidak terlukai oleh senjata. ya, Yang kedua ada adahya, terus, tak terbakar oleh api. Yang ketiga ada akledia, yang artinya tak terkeringkan oleh angin. Yang keempat Ya. adalah acesya, artinya tak terbasahkan oleh air. Yang kelima acesya, Pak. Oh, Acesya, ya. Ya. Nah. Yang kelima adalah nitya, artinya abadi. Yang keenam adalah sarwagata, artinya ada di mana-mana. Yang ketujuh adalah santanu, artinya tidak berpindah-pindah. Yang kedelapan adalah Anu. Stanu. santanu. Yang kedelapan Anu. stanu ya. Nah, yang kedelapan Stanu. adalah ya, yang Sana kedelapan, tanah. ya. Yang kedelapan adalah acala, artinya tidak bergerak. Yang kesembilan adalah awyakta, artinya tidak
dilahirkan. Yang ke-10 artinya acintya, tidak terpikirkan. Yang ke-11 artinya awikara, artinya tidak berubah. Yang terakhir sanatana, artinya selalu sama dan kekal. Itu Pak. Ya, bagus sekali. Bagus sekali dengan penyimpakan anak-anak, sudah bagus sekali. Ya, tepuk tangan hapus lagi Pak Made Susilanya. Iya, bagus sekali. Pak Madi. Ya, yang mungkin tugas yang satu itu Apa sudah tugas yang kedua sudah terjawab. Yang tugas satu apa yang dimaksud dengan Atman? Ya. Saya Pak mungkin dari Pak Gede Adianti yang apa? Yang kelompoknya satu ya. Ya, Satu, Pak. ya. Teman-teman, sebelumnya Om Swastiastu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian Atman. Atman adalah percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widiwasa. Atman memiliki sifat tidak dilahirkan, selalu tetap, tidak terlukai oleh senjata, tidak terkeringkan oleh angin. Dari saya cukup itu untuk dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, Om Santi bagus sekali. Santio. Om Santi ya. Ya, berarti Atma itu adalah merupakan percikan-percikan kecil dari Sang Hyang Widi. Ya, bagus sekali. Jadi maksudnya di sini itu merupakan anugerah yang dimiliki oleh makhluk ya hidup yang berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, bagus sekali. Itu Pak Adiantinya. Baik, jadi untuk tugas diskusi ya sudah baik sekali, sudah terjawab. Nah, dengan berdasarkan LKPD yang Bapak berikan dan YouTube pembelajaran, mungkin ada kurang yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, ya mungkin bisa ditanyakan. Ya, ada yang kurang paham atau mengerti, bisa ditanyakan ya. Saya Pak. Iya, Ibu Eka. Pak, kalau Atman itu percikan terkecil dari Tuhan, ide Sang Hyang Widiwasa, berarti apa benar Pak sifat Atman dengan Tuhan itu sama Pak? Karena kan percikan terkecil dari Tuhan Pak. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Mungkin diulang pertanyaannya. Ya, coba diulang dulu. Iya, saya ulang. Jadi kan Atman itu katanya tadi percikan terkecil dari Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi apakah sifat Atman dengan Tuhan itu sama, Pak? Boleh yang menanggapi? Atman dengan Sifat Atman dengan Tuhan apakah sama, Pak? Karena kan Atman itu percikan terkecil dari Tuhan. Boleh yang menanggapi? Ya, silakan. Ya, Pak. Baik. Pak Sukseme, yang ingin menanggapi pertanyaan dari Bu Ilo, apakah Atman itu dikatakan percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widi? Apakah sifatnya sama dengan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi, kan begitu? Kalau menurut Tiang, sifat Atman dengan Tuhan, kalau masih Atman itu sifatnya masih sama. Kenapa saya katakan sama? Karena Atma itu memiliki 12 sifat yang artinya Atman itu kekal abadi, sama seperti Tuhan. Atma itu tidak akan mengalami kematian. Tetapi ketika Atman itu masuk ke dalam tubuh manusia, Atman itu tidak lagi disebut dengan Atman, tetapi disebut dengan Jiwatman. Ya, karena disebut dengan Jiwatman, maka dia akan terbelenggu oleh avidya, sehingga ya ikatan duniawi, sehingga ketika Jiwatman itu keluar daripada tubuh manusia itu tidak bisa lagi disebut dengan Atman. Maka itulah yang disebut dengan roh. Roh inilah yang akan nantinya mengalami atau yang membawa yang disebut dengan hukum karma atau karma wasananya. Mungkin itu sedikit dari dia. Ya, bagus sekali Pak Susilanya.
sudah memberikan jawaban yang bagus, ya. Dan mungkin yang lain ada yang memberikan mungkin tanggapan lain sifat Atman dengan Tuhan, ya. Mungkin ada? Sudah Pak. Ya, Bapak lupa beri hapus ini Pak Made Susilenya ya. Coba beri hapus dulu. Ya, Pak Made Susilenya. Nah, luar biasa ini. Ya. Ya, mungkin sekarang jadi tadi sudah mungkin sudah anak-anak sudah mengerjakan dan sudah dapat disimpulkan mungkin untuk membawakan hasil yang maksimal, ya. Bapak minta kedepannya bisa itu ditingkatkan lagi, ya. Nah, mungkin dari hasil penilaian prestasi dan pengerjaannya ya dari LKPD, jadi Bapak berikan nilai kategori baik 90. Ya, semua 90 Pak kasih nilai. Oke, terima kasih Pak Guru. Mari kita aplaus untuk kelompok ini. Ya, sudah membawakan hasil dengan baik. Ayo aplaus semua. Luar biasa. Ya, anak-anak. Ya, sudah. Ya, jadi untuk hari ini, ya jadi mungkin dari pembelajaran hari ini, dari awal sampai akhir, ya apa yang bisa disimpulkan dalam materi pokok Atma sudah tadi disimpulkan. Ya, tentang materi Atma ini. Nah, dari materi Atma, apa yang bisa dimaknai, ya sudah. Jadi, nah itu untuk sekarang, mungkin ada pertanyaan untuk anak-anak. Cukup Pak, cukup. Cukup, Pak. ya. Atau mungkin Bapak nanti akan berikan tugas tambahan, ya. Bapak beri tugas tambahan itu 2 soal ya saja. Dan mungkin itu Bapak nanti akan kasih lewat Google Form. Ya, mungkin nanti Bapak akan kasih lewat WA anak-anak sendiri. Ya. Ya, Pak. Ya. Nah, jadi untuk refleksinya yaitu untuk menindaklanjuti materi tentang Atma, Bapak kasih tugas itu sudah mungkin itu seperti yang Bapak tadi katakan yaitu lewat Google Form. Nah, mungkin kajian hari ini itu yang Bapak bisa berikan yaitu tentang materi Atman, ya, di mana merupakan sumber hidup, ya. Nah, jadi Bapak akan sekarang tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Om Santi, Om.